Akhir-akhir ini saya tuh lihat di media sosial banyak banget yang bilang kalau vasektomi itu merupakan kebiri. Apa itu sama ya dok ya? Atau itu hanya mitos? Halo Sobat Kenari 58, kembali lagi di Tanya-Tanya Kenari 58, obrolan ringan seputar keluarga berencana, mandiri, dan mapan. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Dr. Fatur. Beliau adalah Ketua Tim Kerja dari Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Dr. Fatur. Halo, pagi. Ya, kalau nggak salah pada pekan ketiga bulan November tahun 2025 ini merupakan hari vasektomi ya dok ya? Iya betul, tadi hari Jumat pekan ketiga setiap tahunnya diperingati sebagai hari vasektomi sedunia. Oke, kalau gitu pada hari ini kita akan membahas tentang vasektomi ya dok ya? Oke, boleh. Boleh jelaskan kepada kita vasektomi itu apa sih sebenarnya dok? Oke, jadi vasektomi itu sebenarnya merupakan salah satu metode kontrasepsi modern ya. Kita di BKKBN menyediakan beberapa metode kontrasepsi modern, tetapi memang yang khusus bagi pria hanya ada dua, yaitu kondom dan vasektomi. Dan vasektomi itu sendiri merupakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang, terkhusus lagi vasektomi merupakan metode operatif. Jadi perlu tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter atau provider untuk menjalankan prosedur vasektomi ini. Oh, kalau boleh tahu syarat dari vasektomi itu apa aja sih dok? Oke. Jadi vasektomi ini disebut juga dengan kontrasepsi mantap. Jadi kenapa kok disebut kontrasepsi mantap? Karena pertama, dia harus mantap hatinya. Bukan hanya si suaminya aja, tapi pasangannya. Dua-duanya harus mantap bahwa mereka kedepannya tidak ingin memiliki putra atau anak lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mantap juga kenapa? Karena hasilnya paling mantap. Artinya tingkat keberhasilannya merupakan salah satu yang tertinggi. Jadi tingkat kegagalannya terendah. Dan juga yang ketiga mantap karena dia sifatnya permanen. Karena begitu dioperasi ini mindsetnya untuk selamanya seperti itu. Oh iya, tadi syaratnya apa aja ya dok ya? Oh iya. Jadi saya lupa tadi belum ngomong ya. Syaratnya yang pertama dia tadi ya keluarga yang sudah memiliki anak 2 atau lebih. Ya, dan tidak ingin memiliki anak lagi. Yang kedua, secara umum si suami ini dalam kondisi sehat ya. Yang ketiga, tadi dia sudah mantap, tidak ingin punya anak lagi, memiliki persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah suami dan istri. Lalu biasanya harapannya di dalam keluarga ini sudah tidak ada balita lagi dalam keluarga seperti itu. Oh, berarti vasektomi itu juga bukan untuk sembarang orang ya, harus ya betul. Ada syarat-syarat tersebut ya. Iya betul, dan mereka suami istri ini harus menjalani konseling dan mendapatkan KIE yang lengkap tentang vasektomi ini sehingga dia mengerti betul prosedur apa yang dia akan jalani, tindakannya seperti apa, pasca tindakan seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Begitu, berarti harus melewati konseling begitu ya. Kalau konseling itu bisa kemana ya dok ya untuk vasektomi ini? Jadi tentu saja yang pertama informasi bisa didapat mungkin di masyarakat, bisa dari kader ataupun dari penyuluh keluarga berencana. Setelah mendapatkan KIE oleh mereka, maka diarahkan untuk bisa melakukan konseling kepada tenaga kesehatan. Monggo bisa ke puskesmas atau ke dokter atau ke bidan dulu pun tidak apa-apa. Untuk nantinya ketika sudah mendapatkan konseling dan mereka memutuskan akhirnya menggunakan vasektomi dan eligible, artinya bisa dilaksanakan untuk pasangan ini, nantinya akan diarahkan menuju fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga terlatih seperti dokter spesialis urologi ya, yang akan melakukan tindakan vasektomi tersebut di vaskes seperti itu. Oke. Oh iya dok, kan akhir-akhir ini saya tuh lihat di media sosial banyak banget yang bilang kalau vasektomi itu merupakan kebiri. Apa itu sama ya dok ya? Atau itu hanya mitos? Ya, jadi memang banyak sekali sebenarnya mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang vasektomi ini yang memang perlu perlu diluruskan seperti itu ya. Salah satunya adalah kebiri. Seakan-akan vasektomi disamakan dengan kebiri. Padahal, mohon maaf ya, kalau kebiri itu adalah prosedur yang biasa dilaksanakan pada hewan seperti itu, misalnya anjing maupun kucing, atau bisa disebut juga kebiri itu sebagai kastrasi seperti itu ya. Jadi tindakan untuk mengambil alat reproduksi primer pada suatu binatang ataupun hewan peliharaan tersebut, yaitu testis. Nah, si testis ini adalah organ yang bertanggung jawab untuk memproduksi sel-sel sperma dan
hormon kejantanan, hormon maskulinitas, yaitu yang namanya testosteron. Jadi seperti itu. Dan ini sangat-sangat berbeda dengan vasektomi. Kenapa? Karena pada tindakan vasektomi tidak dilakukan manipulasi apapun pada organ testis ini, sehingga dia tetap memproduksi sel sperma maupun hormon testosteron. Jadinya si pria tidak akan mengalami disfungsi ereksi atau kejantanannya menurun, karena testis tetap ada di tubuh pria tersebut dan tidak diambil dan tetap memproduksi hormon testosteron. Sedangkan sebenarnya yang dilakukan tindakan pada vasektomi adalah tindakan untuk memotong dan mengikat saluran sel spermatozoa, ya. Saluran khusus untuk sel spermatozoa ini dipotong dan diikat, sehingga ketika pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri dan sang suami mencapai klimaks dan mengalami ejakulasi, si sel spermatozoa ini akan terhalang atau terblok gitu ya, tidak bisa bergabung dengan komponen-komponen cairan mani lainnya. Jadi tetap mengeluarkan cairan mani juga ketika mengalami ejakulasi, tetapi ketika diperiksa di bawah mikroskop, air mani tersebut, cairan mani tersebut tidak mengandung sel spermatozoa seperti itu. Jadi tidak bisa membuahi sel telur dari sang istri seperti itu, sehingga tidak terjadi, tentu saja tidak akan terjadi kehamilan seperti itu. Berarti terkonfirmasi ya dok, kalau misalkan mitos kebiri itu benar-benar mitos, bukan iya. hal yang benar, karena memang hanya diputus atau dipotong atau diikat saja ya, sehingga tidak bisa lewat lagi seperti itu. Prinsipnya ini hanya mekanik seperti itu ya, tidak ada hormonal yang terlibat di situ, tidak ada alat tertentu yang ada di situ, cuma tindakan operatif saja. Sebenarnya berarti bagi para pria yang ingin melakukan vasektomi tidak ada alasan untuk takut ya untuk bisa ikut vasektomi. Iya, nggak ada alasan untuk takut ketika memang suami dan istri ini sudah mantap untuk mengambil atau memilih salah satu metode kontrasepsi, yaitu vasektomi ini. Oke, kalau begitu boleh dong dok berikan pesan untuk Sobat Kenari 58 terkait vasektomi ini. Ya, untuk bapak-bapak, ayah-ayah yang sudah memiliki anak 2 atau lebih dan tidak berencana untuk memiliki anak lagi, jika memang bersama dengan suami istri setelah mendapatkan KIE, informasi, konseling, dan memutuskan untuk ingin menggunakan vasektomi, silakan datanglah ke vaskes terdekat, mendapatkan konseling, dan nantinya bisa mendapatkan rujukan untuk dilakukan tindakan vasektomi di rumah sakit oleh dokter yang kompeten, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya dok atas informasi tentang vasektomi. Ya. Baik, itu tadi merupakan bahasan kita tentang vasektomi ya sobat. Terima kasih telah mengikuti maupun menyimak pemaparan dari Pak Dr. Fatul tentang vasektomi. Sobat juga bisa drop komentar atau DM Instagram kami apabila ingin bertanya tentang vasektomi atau request tentang topik Tanya-Tanya Kenari 58 di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, maupun subscribe seluruh akun media sosial perwakilan BKKBN DIY di @kemendugbangga_BKKBN DIY. Sampai jumpa!